Namaku Ahmad Syihabuddin. Aku bisa dipanggil Aab. Saat ini aku tengah duduk di bangku kelas 10 SMK. Sekolah baru dimulai sekitar 2 minggu. Ini adalah ceritaku. Ceritamu mana? Ini adalah kelasku. Kebanyakan perempuannya ya. Ya memang seperti inilah keadaannya. Dia Wahyu, teman sekolahku saat SMP dulu. Saat ini aku memang belum terlihat. Dan guru pun datang. Beliau bisa dipanggil Pakmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Dipimpin satu orang nih. Silakan. Siap, sebelum belajar marilah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum belajar Bapak mau ngecek kehadiran dulu ya. Untuk kelas yang pertama Ahmad Syihabuddin. Gak ada. Pertama baru nggak ada lagi. Yang kedua Amelia. Ya, daftar hadir pertama tidak ada siswanya. Cek kehadiran pun dilanjutkan. Hari ini Bapak ingin tahu, sebelumnya kita sudah pernah belajar minggu yang lalu ya. Bapak ingin tahu pendapat saya atau Assalamualaikum. ini siapa? Ahmad Syihabuddin, Pak. Kamu kenapa baru datang? Anu, Pak. Banyak bocor, Pak. Alasan yang sering Bapak dengar. Sana duduk. Makasih, Pak. Duh, Bapak lupa tadi mau ngomong apa. Sampai mana tadi ya? Oh iya, sekarang kita review pembelajaran yang sebelumnya, minggu lalu ya. Nah, Bapak ingin tahu pendapat kalian atau kesimpulan kalian. Nah, kira-kira ada yang mau ke depan? Ini adalah saat Pakmu mempersilahkan siswa-siswi untuk menyampaikan kesimpulan mengenai pertemuan sebelumnya. Aku hanya duduk di belakang. Kegiatan pembelajaran pun berlanjut. Di saat yang lain menyimak, pikiranku justru kemana-mana. Coba kalau kalian, apa yang kalian pikirkan? Pak. Ya, Ahmad, kenapa? Ini Pak, mau ke toilet, boleh Pak? Kirain kamu mau nanya atau mau ke toilet. Ya udah, silakan. Apakah kalian tahu sebenarnya aku pergi kemana? Pembelajaran Bapak 5 menit lagi, tapi kebetulan Bapak nggak ada keperluan yang mendadak ya. Oke, Bapak duluan ya. Jangan lupa kerjakan PR-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pakmu berbohong ke anak-anak di kelas. Suatu ketika di sore hari saat aku sedang berjalan,
Beberapa hari kemudian saat jam istirahat, terlihat Wahyu yang sedang berada di kantin sekolah. Kemudian aku pun ke kantin dan bertemu Wahyu. Awalnya kami hanya sekedar ngobrol biasa saja, tapi lama-kelamaan Wahyu malah sok menceramahiku soal kelakuanku. Terima tidak terima, ya aku dengarkan saja. Walaupun sebenarnya sedikit jengkel juga. Setelah itu, Wahyu pun pergi. Bagian dari keseharianku yang lainnya. Oh ya, bisa ini dulu, Ab. Di tempat yang selama ini sering aku lewati, ternyata ada Wahyu yang sedang bekerja paruh waktu. Kabar, men. Baik, main sehat. Tadi habis dari mana? Lu habis dari sana. Ngomong. Kami pun sedikit mengobrol dan Wahyu menceritakan bahwa ia sengaja bekerja paruh waktu di situ. Bilangnya sih buat tambah-tambah bayar SPP sama uang jajannya. Kami pun mengakhiri obrolan kami, dan aku pun melanjutkan perjalananku. Tugas. Stres. Mending ML ngapus, boy. Suatu hari saat aku sedang menuju kantin sekolah, tersengaja aku bertemu Pakmu. Beliau pun memintaku untuk menemuinya di lab komputer. Tapi sebenarnya aku penasaran, Pakmu ada perlu apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, siap. Obrolan pun dimulai. Hingga suatu ketika beliau mulai menyampaikan maksudnya. Inilah kenapa aku bilang saat itu Pakmu berbohong. Ternyata saat itu Pakmu mengetahui bahwa aku sebenarnya bukan ke toilet, melainkan ke kantin. Tetapi beliau sengaja tidak memarahiku saat itu. Beliau juga mengetahui kelakuanku yang kurang baik. Tetapi sampai saat ini pun beliau sama sekali tidak marah terhadapku. Yaudah, ini udah waktunya mau berakhir istirahatnya. Kamu bisa kembali lagi ke kelas ya. Iya Pak. Tetap semangat. Luar biasa ya. Kalimat demi kalimat yang Pakmu sampaikan semuanya bertujuan untuk meluruskan pola pikirku. Tutup pintunya, Ab. Awalnya aku tidak begitu bisa menerima kalimat yang beliau sampaikan. Akan tetapi ada satu kalimat yang sangat aku ingat. Jika berjuang demi diri sendiri itu kurang berarti, maka berjuanglah demi orang-orang yang menyayangi dan kamu sayangi. Suatu ketika di sore hari, aku kembali melewati tempat di mana Wahyu bekerja paruh waktu. Melihat Wahyu yang masih semangat bekerja untuk membantu orang tuanya, aku pun termenung dan berpikir, Wahyu sampai sebegitunya berjuang demi keluarganya tetap semangat. Sedangkan aku yang bisa dibilang berkecukupan, malah mulai kehilangan arah dan bermalas-malasan.
Suatu ketika, aku mulai teringat kembali akan hal-hal yang sudah kualami belakangan ini. Padahal saat SMP, bisa dibilang aku merupakan siswa yang aktif dan rajin dalam belajar dan mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Datang lebih pagi dan membersihkan kelas walaupun sendiri saat ini hanya beban kecil bagiku. Lebih tepatnya, aku mulai merubah pola pikirku juga akan hal ini. Ini bukan soal aku yang mendadak jadi pintar di kelas akibat kalimat atau momen ajaib. Tetapi aku hanya mulai berusaha lebih semangat dalam belajar dan lebih berani untuk mencoba. Ini bukan soal perubahan instan tanpa sebab. Semua ini berkat perantara Tuhan melalui orang-orang di sekelilingku dan yang peduli terhadapku.